Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi bersama saya Delia Putraningsih. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis sumber dana dan penggunaan dana pada suatu perusahaan. Seperti yang kita ketahui, analisis sumber dana dan penggunaan dana adalah alat dalam manajemen keuangan yang membantu perusahaan mengetahui asal-usul dana dan dialokasikan kemana. Untuk lebih mudah memahaminya, saya akan memberikan contoh soal. Seperti yang teman-teman lihat, berikut adalah contoh soalnya. PT Gajah Tunggal Tbk adalah perusahaan otomotif yang beroperasi selama tahun 2021. Berikut adalah rincian beberapa transaksi keuangan selama tahun itu. Kita memperoleh data sumber dana dari PT Gajah Tunggal Tbk. Dana-dana dari PT Gajah Tunggal Tbk diperoleh dari beberapa sumber. Yang pertama, penjualan produk senilai 2 miliar. Yang kedua, penerimaan pinjaman bank sebesar 300 juta. Yang ketiga, penjualan mesin yang tidak lagi diperlukan sebesar 100 juta. Yang keempat, penerimaan dividen dari investasi di perusahaan mundur terus sebesar 50 juta. Dan yang terakhir, sumber dana yang terakhir yaitu penerbitan saham baru sebesar 50 juta. Data selanjutnya adalah data penggunaan dana dari PT Gajah Tunggal Tbk. Penggunaan dana yang pertama yaitu biaya operasional dan overhead sebesar 1 miliar. Yang kedua, pembelian peralatan baru sebesar 500 juta. Yang ketiga, pembayaran utang kepada pemasok atau supplier sebesar 400 juta. Dan yang terakhir, dana digunakan untuk pembayaran dividen kepada pemegang saham sebesar 100 juta. Dari data tersebut, kita akan melakukan analisis sumber dan penggunaan dana untuk PT Gajah Tunggal Tbk selama tahun 2021. Jadi teman-teman, sumber dana PT Gajah Tunggal Tbk diperoleh dari yang pertama, penjualan produk sebesar 2 miliar. Yang kedua, penerimaan pinjaman bank atau perusahaan melakukan pinjaman atau memperoleh dana eksternal sebesar 300 juta. Yang ketiga, penjualan mesin yang tidak lagi diperlukan sebesar 100 juta. Yang keempat, penerimaan dividen dari investasi di perusahaan mundur terus sebesar 50 juta. Dan sumber dana yang terakhir adalah penerbitan saham baru sebesar 50 juta. Dengan menerbitkan saham baru, tentu saja investor akan datang dan menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut sehingga diperoleh dana sebesar 50 juta. Dari semua sumber dana, totalnya adalah 2 miliar 500 juta. Selanjutnya kita akan menganalisis penggunaan dana. Dana dari PT Gajah Tunggal Tbk digunakan untuk yang pertama, biaya operasional dan overhead atau biaya beban-beban lainnya sebesar 1 miliar. Yang kedua, dana digunakan untuk pembelian peralatan baru atau aset tetap sebesar 500 juta. Yang ketiga, pembayaran utang kepada supplier atau pemasok sebesar 400 juta. Dan yang terakhir, dana digunakan untuk pembayaran dividen kepada pemegang saham sebesar 100 juta. Jadi total keseluruhan penggunaan dana sebesar 2 miliar. Dari data tersebut kita memperoleh analisis, yaitu kita dapat mengetahui total sumber dana totalnya sebesar 2 miliar 500 juta, lebih besar dari total penggunaan, yaitu hanya sebesar 2 miliar selama tahun 2021. Yang artinya PT Gajah Tunggal Tbk surplus dana atau memperoleh laba sebesar 500 juta selama periode ini atau periode 2021.
Analisis yang kedua, diperoleh hasil yaitu sumber dana terbesar berasal dari penjualan produk atau pendapatan usaha sebesar 2 miliar. Analisis yang ketiga, diperoleh hasil yaitu penggunaan dana terbesar adalah biaya operasional dan overhead atau biaya tambahan lainnya sebesar 1 miliar yang mencangkup biaya operasional sehari-hari perusahaan. Yang ketiga, perusahaan PT Gajah Tunggal Tbk menerima dana tambahan melalui penerbitan saham baru. Dengan perusahaan membuka saham baru, investor akan datang dan menanamkan modalnya sehingga perusahaan memperoleh dana tambahan dari penerbitan saham tersebut. Yang kedua, penjualan mesin yang tidak lagi diperlukan sehingga dapat menjadi sumber dana tambahan, dan pinjaman bank atau dana eksternal. Selanjutnya, dari hasil analisis kita mengetahui perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham dan melakukan investasi dengan membeli peralatan baru. Dengan membeli peralatan baru itu akan menjadi investasi atau aset tetap. Selanjutnya, dari hasil analisis diketahui penggunaan dana utama adalah untuk operasional dan pembelian aset tetap. Dengan surplus dana atau dengan laba yang signifikan, PT Gajah Tunggal Tbk memiliki beberapa opsi, seperti melakukan reinvestasi dana atau menginvestasikan kembali dana dari hasil investasi untuk pertumbuhan dan ekspansi usaha atau pelebaran usaha. Yang kedua, untuk membayar utang atau memberikan lebih banyak dividen kepada pemegang saham supaya banyak investor yang mau datang dan menanamkan modalnya. Juga bisa memberikan piutang usaha kepada perusahaan tertentu yang menurut perusahaan tersebut bisa untuk dipinjami dan bisa sehingga dapat memperoleh keuntungan atau sumber tambahan dari situ. Saya rasa sekian yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.